Selamat siang, selamat sore, halo teman-teman. Selamat sore semua. Kita kembali lagi di acara After Hours. Kita ngobrol-ngobrol santai. Setelah market udah tutup, ada berita apa sih yang menarik ya kan? Indikator-indikator ini itu saya baca, Iya. nggak cuman yang kalau orang Jawa itu bilangnya melip-melip. Nggak cuman yang melip-melip, inflasi lah, yang suku bunga, nilai ekspor impor, defisit, nggak cuman itu. Tapi juga bisa dilihat di sekitar kita. Oh iya, Ya kan? apa tuh? Contohnya saya ada baca itu indikator ekonomi itu dari gaya rambut cewek. Gimana tuh caranya? Nah, ini yang menarik. Ada insight menarik. Kalau saya pikir-pikir masuk akal juga. Jadi kalau ekonomi sedang bagus, Iya. berarti orang punya duit lebih untuk dibelanjakan. Oh, Betul ya? oh iya, iya. Kalau iya, punya duit iya, lebih iya. untuk dibelanjakan, berarti cewek-cewek ini punya duit lebih untuk maintain rambutnya. Oh, Ke nyalon. salon. Nyalon. Iya. Nyalon rambut bukan nyalon. Apa? Oh, nyalon. Nyalon BBM. BBM. Oke, iya. Ya, bukan. Nyalon, Oke. nyalon rambut. Oke. Nah, karena punya duit lebih banyak, jadi stylenya lebih yang mungkin yang curly, yang panjang gitu, yang perlu maintain. Apa namanya? Jambul Nusantara. Jambul Nusantara. Iya. Nah, kalau ekonomi lagi buruk, trennya itu cenderung rambut pendek. Karena lebih praktis, lebih simple, nggak perlu maintain rutin gitu. Oh iya, karena masnya mungkin bisa 2 hari sekali gitu ya. Iya. Jadi beli samponya agak irit. Betul. Iya, lebih irit. Pakainya kan juga lebih dikit ya, Pak. Iya, nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu sampai ke ujung. Nggak perlu sampai ke ujung. Nggak matah. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi indikator ekonomi itu nggak cuman yang angka-angka aneh-aneh, sulit-sulit ini, tapi bisa dilihat dari sekitar kita. Termasuk kalau kita cowok-cowok. Iya. Ini real. Itu indikator celana dalam cowok. Serius. Jadi kalau ini teorinya gini. Kalau ekonomi bagus, gini deh, kalau ekonomi buruk, duit belanja dikit, cowok-cowok ini nggak bakal kepikiran buat beli celana dalam baru. Begitu ya? Iya. Lebih milih beli lainnya gitu loh, yang lebih urgent. Oh, Makanan ya kan, mungkin kalau rokok ya kan. Nah, kalau celana dalam ini udah nomor sekian lah. Jadi ini sedikit permintaan demand akan celana dalam cowok ini. Padahal di Tanah Abang kayaknya murah itu celana dalam lah. Nah iya sih. Yang merknya aneh-aneh celana dalam murah. Itu yang saya heran. Padahal murah. Nah, Tapi gitu. kenapa kok bisa sampai segitunya gitu? Jadi indikator nggak tahu ya. Mungkin ini karena berita dari mana ya itu web. Dari US mungkin di sana mahal ya. Oh, celana dalam mahal. Celana dalam mahal. Oh, dari Sutra mungkin. Dari Sutra harus nabung dulu buat beli celana dalam. Biar nggak lecet. Nggak lecet. Oke. Boleh. Itu celana dalam nggak beli di mana saya bisa bikin lecet. Ada juga yang ini yang lebih simpel. Yang lebih simpel. Indikator sampah betul. Jadi kalau semakin banyak, kalau ekonomi bagus, lagi-lagi ekonomi bagus, duit lebih banyak untuk belanja, otomatis sampahnya lebih banyak. Iya, betul. Karena belanja lebih banyak. Betul Kan ya. Masuk akal ini makanya ini meskipun agak nyeleneh, saya pikir-pikir masuk akal juga gitu loh. Kalau duit banyak, belanja lebih banyak, sampahnya lebih banyak. Nah, jadi coba dilihat di tetangga-tetangga atau mungkin di rumah kamu sendiri, dilihat sampah tetap aja makin dikit atau makin banyak. Kalau makin banyak, congratulations. Berarti ekonomi Anda lagi bagus. Nah, iya. Berarti duit belanja, duit konsumsi tetangga-tetangga ini masih bagus. Gitu. Iya, boleh. Tapi kayaknya kalau di Indonesia itu urusan sampah itu udah agak sulit dihitung. Kenapa? Karena kayaknya Gunung Bantar Gebang nggak makin turun tapi makin tinggi. Berarti ekonomi Indonesia semakin bagus. Iya, gitu. Ya. Walaupun COVID semakin tinggi gitu ya. Nggak peduli. Iya, Indonesia bisa aman karena konsumsi. Rakyatnya. Nggak nabung. Pinjol. Iya. Jalan terus ekonomi. Iya, tapi emang agak sedikit
menarik ya, karena memang di tempat kita di Victoria Securitas kan kita juga jualan bond. Betul. Nah, kan Jualan bond. bond untuk retail itu bisa mulai dari berapa belinya, Pak? Bisa mulai dari 50 juta. Oh, 50 juta. Iya. Minimal. Setahu saya di tempat lain itu minimal 1 miliar. Kalau enggak 100 juta lah. Oh, 100 kita juta. rendah sekali, Kita 50 juta. Iya. Nah, itu tapi menariknya memang orang-orang ini sukanya itu yang bunganya tuh yang tinggi-tinggi gitu, obligasinya bunganya tinggi-tinggi. Walaupun memang dari ratingnya sendiri itu mungkin cenderung rendah gitu ya, artinya risiko tinggi tapi yang penting bunganya tinggi gitu. Nah, kita tawarin yang ratingnya bagus, bunganya rendah, nggak mau. Saya maunya yang Saya mau tinggi. ya, pengennya cuan. Ya, tapi masih investment grade, investment grade. Kita jual yang investment grade. Kita nggak jual yang junk bond enggak lah gitu kan. Tapi memang ini menggambarkan memang masyarakat Indonesia ini lebih memikirkan cuan ketimbangkan aman gitu. Iya, benar. Mana-mana juga ya banyak berita-berita tentang kejebak MLM gitu kan, apalagi itu binary option gitu kan. Iya. Yang penting cuan dulu, urusan rugi belakangan. Ya udah, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita. Kita akan ketemu lagi ya kira-kira 2 minggu lagi lah ya, kita bakal ketemu lagi. Sampai jumpa, dadah.